Oke, ketemu lagi dengan gue Mario. Kita akan membahas bicara itu ada seninya part 4. Melatih logika berbicara. Pada zaman persaingan seperti ini, berbicara logis yang masuk akal bisa menjadi keunggulan tersendiri. Akan tetapi, hal itu tidak akan terbentuk dalam waktu satu malam. Perlu latihan rutin dan membiasakan diri untuk memperhatikan ucapan diri sendiri. Ada 5 hal untuk berbicara logis. Dengan melakukan 5 hal tersebut, berikut Anda dapat merasakan bahwa ucapan Anda dipenuhi oleh logika yang kokoh, yang kuat. 1. Berikan alasan yang tepat untuk argumen Anda. Kita selalu diajarkan untuk mengutarakan alasan di balik pendapat kita saat menulis esai. Begitu pula dengan ucapan. Dalam percakapan sehari-hari, kita mungkin sering melupakannya. Hal ini karena kita tidak terbiasa menerapkan pola pikir yang masuk akal dan logis dalam kegiatan sehari-hari. Perbedaan antara pendapat yang beralasan dan tidak beralasan bagikan bumi dan langit. Kita ambil contoh, seseorang mahasiswa yang ingin jalan-jalan ke Eropa dan meminta izin kepada orang tuanya. Jika ia hanya mengulang-ulang pendapatnya, maka akan sulit untuk menggerakkan hati orang tuanya. Lain halnya ketika ia bisa menyampaikan alasannya. Izinkan aku untuk pergi backpacking, atau iya, untuk mengemas kembali ke Eropa 1 bulan saja. Buka kurung pendapat tutup kurung. Apalagi di era global seperti ini, penting untuk memperluas pengetahuan dan nanti pun saat melamar kerja bisa dimasukkan sebagai salah satu pengalaman atau alasan. Jika sudah begini, orang tua mana yang akan melarang anaknya jalan-jalan ke Eropa, terutama di dunia kerja? Karyawan yang mampu menyampaikan alasannya dengan baik pasti akan disukai oleh atasan. Hindari lompatan logika dan melebih-lebihkan. Ini yang kedua. Hanya karena sebagian orang Korea suka makan daging anjing, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa seluruh orang Korea itu kejam. Kita harus ingat untuk tidak menggeneralisasi sesuatu hanya dari contoh yang kecil. Kita juga harus berhati-hati terhadap lompatan logika atau lompatan yang berpikir logis. Dalam pepatah Jepang ada ungkapan, jika angin berhembus maka toko bak akan laris. Saat angin berhembus, banyak debu berterbangan sehingga orang-orang akan pergi ke pemandian umum. Tetapi karena kolam di pemandian umum sedikit, maka pesanan atas bak mandi akan menjadi banyak. Meskipun terdengar masuk akal, tetapi kita tahu bahwa hubungan antara angin bertiup dan toko bak laris ini sangatlah jauh. 3. Konsisten dalam bersikap. Saat kondisi argumen atau saat memikirkan kita lemah, kita akan jatuh ke dalam kontradiksi atau perputaran dalam lingkaran sebuah kepecahan dan posisi yang membingungkan, sebab kita akan mengeluarkan argumen baru, pemikiran yang baru yang berbeda dengan apa yang sebelumnya kita ungkapkan. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap konsisten atau sikap yang namanya disiplin. Terus berulang dengan pendapat kita dari awal hingga akhir benar. Berarti konsisten dalam arti halnya tentang adanya melakukan setiap hari. Jangan namanya malas-malasan. Gunakan kata-kata sederhana. 4. Ada orang yang suka menggunakan bahasa Inggris. You can speak English, I can speak English. I understand Citi Bekasi dan lain sebagainya. Kantor Mandarin, ada istilah tinggi yang hanya diketahui dirinya sendiri, seolah-olah ia hanya paling tahu segalanya. Alih-alih membantu dalam menyampaikan pendapatnya,
Hal ini justru akan membuatnya menerima penolakan dari lawan bicara. Ingatlah bahwa ucapan yang sulit dimengerti adalah penghalang komunikasi dalam bersosialisasi kehidupan dan di tempat kerja atau dimanapun. Dan 5, ini adalah terakhir. 5, tetap tenang. Kita dapat menemukan orang-orang yang sentimental. Sentimental dalam kata arti hal, ya, karena sensitif dalam kata arti hal, orang yang gampang tersinggung. Saat berbicara dalam acara debat di televisi, mereka seringkali melontarkan perkataan-perkataan yang tidak berhubungan dengan topik pembicaraan. Contohnya, mencari kesalahan untuk menyerang secara personal. Hal ini muncul karena situasi yang menjengkelkan. Ingatlah, kesalahan merupakan hal yang dilarang karena akan menciptakan pembicaraan yang tidak logis, tidak mendasar. Dan bersikap tenang saat dibutuhkan dalam situasi seperti ini memang lebih fine, bagus. Oke, dari sekian dari saya, kita akan melakukannya dalam berarti logika dan berarti tentang berbicara logis yang masuk akal dan memang dasar pemikiran. Tentang hal seni berbicara, kita bisa mengetahui tentang aspek apa asal berkomunikasi dengan baik. Jangan menggunakan kata-kata sulit dengan orang yang melontarkan kata-katanya yang gampang. Lihatlah cara berpikirnya, maka engkau akan tahu pemikirannya. Samakan juga cara bicaranya, pasti dia akan mengerti apa yang dia bicarakan atau engkau yang bicarakan kepada dirinya. Seni berbicara itu ada seninya part. Bye.